Oke, teman-teman semuanya, saat ini saya akan mencoba menjelaskan cara kerja fitur screener yang ada di Atios. Nanti akan saya jelaskan secara singkat ya, bagaimana fitur-fitur yang ada di Atios dari metode 1 sampai dengan 16, dari day trading sampai dengan yang untuk swing trading kita mengikuti sinyal. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja ya penjelasan singkat ini dan nanti bisa dipraktekkan. Dalam video sebelumnya, kita juga sudah pernah menerangkan bagaimana screening membeli saham sore untuk jual besoknya ya dengan target profit yang melimpah gitu ya. Nah, ini salah satu videonya ya, bisa teman-teman simak dan ini mendapat respon yang banyak sekali. Nah, untuk saat ini kita akan men-screening saham dengan metode yang sama tapi lebih simpel dengan Atios. Jadi teman-teman bisa menggunakan Atios ini untuk meng-screening saham yang hari ini naik 8% ke high-nya dan besok dia masih bisa dan mampu naik minimal 2% sehingga kita bisa taking profit. Jadi teman-teman tinggal simak ya. Dan sekarang kita mulai dengan metode yang pertama ya. Yang pertama adalah kenaikan lebih dari 8% dengan value rata-rata minimal 2 miliar. Nah, apa sih metode tersebut? Kita akan lihat ya di screener di Atios. Oke, kita sudah login ya. Kemudian kita tinggal ke bagian yang screener yang paling kanan ya. Yang paling kanan, oke tinggal klik yang paling kanan. Kemudian di sini di tampilan ini ada tulisan screener BSS metode ya, BSS metode screener. Jadi di sini ada all sektoral, kemudian ada all value. Nah, ini all sektoral, kita kan punya 11 sektoral ya saat ini ya, punya 11 IDX energi, basic, non cycle sampai dengan ke transportasi. Kemudian di sini ada all value. Nah, all value di sini teman-teman tinggal milih yang 2 miliar ataupun yang 5 miliar. Tadi kan minimal kita mencari yang minimal rata-rata transaksinya hari itu minimal 2 miliar. Jadi teman-teman tinggal klik yang di bagian ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya ingin melihat salah satu sektoral atau misalkan hanya ingin melihat di sektoral tertentu saja ya teman-teman tinggal diklik saja salah satunya ini ya. Tapi kalau saya kebiasaannya biasanya semua sektoral. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan tadi apa? Kenaikan 8% dengan value minimal 2 miliar. Jadi value sudah kita screener ya, value sudah kita filter ya. Value minimal 2 miliar sudah kita filter. Kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa screener yang ada di akses platinum. Jadi ada 15 screener ya di akses platinum. Nah, yang pertama ini adalah yang kenaikan 8%. Yang pertama kita tinggal klik. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal get result. Nah, ini adalah dari 700 saham yang ada di bursa ya, ada 19 emiten yang terfilter. Dia naik minimal 8% dan dia juga transaksinya rata-rata minimal 2 miliar. Jadi saham-saham yang ini dia hari ini tuh naik minimal 8%. Entah itu memang dia closingnya dia sedikit turun mendekat turun ke bawah gitu ya ataupun misalkan dia close-nya itu malah mendekati close-nya dia malah jadi merah gitu, yang penting dia saat itu dia sudah naik minimal 8%. Nah, jadi dari 700 stok itu ada 19 stok yang terpilih sesuai dengan metode yang tadi, kenaikan 8% dan rata-rata value 2 miliar. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak mengfilter value, maka yang muncul itu pasti lebih dari 19. Kita lihat, nah itu ada 26. Berarti hari ini tanggal 11 Februari 2022 saham yang berhasil naik 8% dengan, semua value ya itu ada 26. Tapi kalau misalkan kita filter kembali minimal 2 miliar itu ada 19 stok. Nah di sini ada ABA, ada AISA, ada BWPT, ada CPRO, ada DOIT, ada ESIP, ada Foru dan beberapa saham yang lainnya. Nah setelah teman-teman memfilter ini teman-teman jangan lupa untuk, mendiscandingkan success rate-nya. Apa itu success rate? Jadi success rate ini adalah tingkat keberhasilan ataupun probabilitas suatu saham itu bisa naik minimal 2% setiap hari. Nah, di sini ada tulisannya ya, di sini ada tulisan, SR, di sini ada tulisan SR. Ada SR 85%. Ya berarti saham ABA ini
dari data 30 hari terakhir dia itu naik minimal 2%-nya itu cukup bagus karena memiliki win rate ataupun probabilitas sebesar 85%. Bisa saja kalau kita menggunakan data 30 hari berarti dia sebanyak 25 kali dia selalu berhasil, 5 kalinya dia gagal. Kalau misalkan kita target 2% berarti tinggal 2 dikali 25, secara matematis kan seperti itu, ya. Berarti kita dalam 30 hari kita punya profit 50% secara matematis gitu. Tapi secara psikologis itu pasti beda karena semuanya akan mempengaruhi. Jadi makanya, dengan adanya Atios ini kita bisa lebih memahami karakter ataupun pola dari setiap sahamnya. Jadi ketika saham itu sudah naik minimal 2% minimal 3%, ya udah kita taking profit selama memang success rate-nya masih bagus, ya. Success rate-nya minimal 75%. Nah, ini di atas 75 berarti bagus dong, gitu ya. Nah, di sini dari ke-19 tadi karena kita tadi sudah memfilter, success rate yang paling atas, ya, kita sudah mendiscandingkan success rate, kita lihat di sini ABA jadi top one ya, top one secara metode 8% dengan value rata-rata 2 miliar, ada ABA, Temas, ESIP, MSIN, BWPT, GJ, GZKO, kemudian SMMT, kemudian ada CPRO. Nah, di sini teman-teman sebetulnya bisa saja langsung membeli beberapa saham yang paling atas. Bisa top 3 ataupun top 5 ya. Top 3 ataupun top 5 dari metode yang kenaikan 8%. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang memang harus teman-teman, perhatikan. Jadi kita ingin memastikan, betul enggak sih si ABA ini setelah naik minimal 8% besoknya masih bisa naik lagi, gitu ya. Jadi kita ingin memastikan. Kalau misalnya kita ingin memastikan di saham ABA ini kita tinggal klik ABA, kemudian klik historikalnya, kemudian kita show, kemudian kita lihat di kolom C1 gitu ya. Di sini kita lihat ada enggak historinya setelah naik minimal 8% dia masih bisa naik gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini kemarin saham ABA naik 14,46%, kemudian hari ini dia naik 19,43. Berarti untuk kita taking profit 2% saja bisa dong. Oke, gitu ya. Nah, berarti ini juga dia pernah naik 10,6%. Besoknya dia naik 5,73%. Berarti untuk, minimal 2% saja itu cukup, meyakinkan lah. Kita bisa lah untuk beli saham sore si emiten ABA ini. Jadi kita beli sore pada saat sore itu kemudian kita jual besoknya ketika dikasih kenaikan. Nah, kemudian ini juga dia naik 11,72 dan besoknya naik 2,47%. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, teman-teman tinggal lakukan untuk di saham-saham yang lainnya. Misalkan tadi kita ada saham apa nih? Ada Temas ya. Ada Temas, kita lihat historinya, kemudian kita lihat di show, kemudian kita lihat di kolom C1. Kolom C1 itu adalah kolom kenaikan. Kita di sini kelihatan. Nah, ini Temas terakhir naik 8,3%. Berarti hari ini Temas itu naik ke high-nya 8,3%. Nah, secara metode biasanya saham yang termasuk ke dalam metode tersebut, dia besoknya masih bisa naik. Nah, kita tinggal dibuktikan di sini. Benar nggak setelah naik dia masih bisa naik lagi besoknya. Nah, kita lihat Temas ya setelah naik minimal 8%, kita lihat dari bawah. Ini Temas setelah naik 9,66% besoknya 12,26. Berarti sorenya ngambil lagi kan, naik lagi 10,07. Berarti sorenya ngambil lagi kan karena dia naik minimal 8%. Besoknya naik 18,53%. Besoknya dia naik lagi 6,17. Kemudian dia naik lagi 15,65 dan besoknya naik 4,74. Besoknya lagi dia naik 11,28, besoknya naik 5,63. Jadi seperti itu. Jadi dengan metode yang kita pelajari di sini dengan kenaikan 8% dengan rata-rata 2 miliar, kita ingin mencari saham yang hari ini naik, besok masih bisa naik. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman, terbiasa dengan chart, maka teman-teman bisa ngelihat chartnya saja. Contohnya seperti ini. Nah, kita udah ke ABA ya, kita ngelihat nih, kita lihat candle yang panjang-panjangnya. Nah, berarti kalau misalkan dia terlihat candle warna hijau dan panjang, kita pastikan di candle ini kan kelihatan nih, kelihatan, kenaikannya ya, kenaikannya di sini hari ini saham ABA naik 13,14%. Nah, kita lihat di sini tanggal, apa namanya tuh, tanggal 3 Februari dia setelah setelah candle panjang besoknya masih bisa naik atau
Tidak ya. Nah, mayoritas dia masih bisa naik atau tidak. Kalau misalkan kita lihat di sini dari candlenya ya, dari candlenya bahwa si ABA ini setelah naik dan ngebentuk candle yang panjang, besoknya masih bisa naik minimal 2% dapatlah gitu ya. Kemudian kita kita lihat juga di beberapa candle lainnya di sini ya, di tanggal yang ini ngebentuk candle hijau juga, besoknya dia naik sampai, dia bisa naik ke high-nya. Kemudian di sini juga kita ngelihat, di sini di candle yang ini, dia besoknya masih bisa naik dan ngebentuk kembali candle yang hijau. Nah, tapi sebetulnya lebih simpel ketika kita melihat angka ya, di yang tadi, di history, kita langsung kelihatan persentasenya, dia mampu naik atau enggak, daripada kita lihat di candle. Seringkali kita tidak terlalu pasti dia itu sebetulnya masih bisa naik atau enggak, gitu ya. Jadi paling seperti itu ya untuk yang metode kenaikan 8% dengan value rata-rata 2 miliar.